mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, segala puji senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatannya, yang telah mengkaruniakan kepada kita hidayah dan taufiknya, yang telah memberikan kepada kita pertolongannya, sehingga di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat ini, di masjid musholla yang mulia ini, dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh dengan nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat keamanan, dan nikmat yang tidak mungkin satu persatu bisa kita sebutkan. Kemudian sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada semua umat beliau yang senantiasa menjalankan syariat-syariat beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini di kajian rutin musholla Sabilus Salam. Saya keingatnya Nurus Salam nggih, Pak. Ya sama-sama salam nggih, Pak. Salam artosipun nggih, keselamatan, kesejahteraan. Sehingga kalau dikatakan nama itu adalah doa, ya, maka yang memberikan nama mushola ini ya barangkali ingin menjadikan mushola ini adalah sebagai jalan keselamatan dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya. Amin. Kemudian materi yang insya Allah akan kita belajar bersama-sama di kesempatan malam hari ini adalah materi yang kaitannya dengan diri kita, sebagaimana judul kajian yang sudah ada, yaitu tentang baiknya hati, ya, itu juga baiknya amal. Sehingga ketika hati itu semakin baik, jiwa kita itu semakin baik, maka otomatis amal ibadah kita itu juga akan ikut baik. Sehingga nasihat yang kita sampaikan, kajian yang kita sampaikan di kesempatan malam hari ini bukan materi yang hanya dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu sekalian saja, namun materi ini juga dibutuhkan oleh siapapun, ya, sampai mereka para dai, sampai mereka para penceramah. Karena babakan hati, ya, urusan hati ini adalah yang akan menjadikan pengukur kualitas amal ibadah kita. Bahkan, ya, urusan hati ini yang bisa menjadi pembeda amalan ibadah kita ini nanti diterima maupun amal ibadah kita nanti ditolak. Ya. Sebab karena hati juga menjadikan kualitas amal ibadah kita itu yang sebelumnya sederhana menjadi berpahala besar. Sebab hati juga amalan ibadah kita itu yang kelihatannya besar namun ternyata ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab karena hati juga menjadikan diri kita nanti kelak menjadi orang yang paling sukses, kelak menjadi orang yang paling selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha
biqalbin salim. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaumala, ya, ada suatu hari yang hari tersebut tidak memiliki manfaat sedikit pun. Al-mal, harta tidak ada manfaatnya di hari tersebut. Banun, anak-anak kita yang ketika kecil menjadi sesuatu pemberian Allah yang paling menggembirakan, yang ketika besar menjadi kebanggaan kita, maka di hari tersebut nggak akan ada manfaatnya, yaitu hari kiamat, yaitu hari akhir. Illa, kecuali apa yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, illa man atallah, kecuali yang menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sehat. Ya. Sehingga ukuran hati kita ini menjadi penentu kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Sehingga Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, menata hati, membersihkan hati, memperbaiki hati, itu menjadi materi yang hendaknya setiap hari kita ingat. Menjadi materi yang hendaknya setiap hari itu, ya, menjadi hal yang utama kita pikirkan sebelum kita beramal. Bapak Ibu mau beramal sholat, mau beramal puasa, mau ibadah apapun itu, sampai mau belajar ke pengajian malam ini, ya, sampai saya mau berangkat kajian ke tempat mas musola ini, yang paling pertama saya siapkan adalah hati, ya. Sehingga hati ini yang akan menjadi nilai kualitas ibadah kita. Misalnya, ya, seseorang mau melakukan ibadah sholat dengan keadaan niat hatinya itu bukan untuk ibadah kepada Allah. Pripun kok sholat niatipun, ya, mboten, ya, untuk Allah. Bagaimana kok ibadah sholat ini niatnya bukan karena Allah? Orang yang berangkat ke masjid sholat, niatnya pengen dikatakan ahli sholat. Orang berangkat ke masjid sholat, niatnya biar gak diomongin tetangganya, isin lah sholat. Berarti sholatnya karena apa? Karena isin. Sholatnya karena biar dikatakan ahli sholat. Sehingga ibadah kita yang perlu kita persiapkan Bapak Ibu sekalian adalah hati, sampai diri kita semuanya. Sebelum kita beramal, hal yang paling penting kita siapkan itu adalah hati. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau menyebutkan tentang kedudukan hati itu seperti halnya malikun fil a'dha. Hati ini seperti halnya raja. Wal a'dha junudahu. Adapun anggota badan ini adalah pasukannya. Kita mangertosi raja. Raja niku mau memerintahkan apapun, pasukan ikut saja. Ya. Raja mau memberikan titah apa saja, rakyat akan ikut. Tapi kalau rakyat ngomong belum tentu raja ikut. Tapi kalau raja memiliki titah, ya, semua rakyat, semua jajaran di bawahnya raja akan taat dan ikut. Nah, hati di dalam jiwa manusia kedudukannya seperti raja dan anggota badan niku pasukannya. Sehingga ketika raja mengatakan sesuatu, anggota badan akan ikut sesuatu. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwasanya di dalam diri manusia, dalam diri kita masing-masing terdapat segumpal darah. Wa in saluhat,
apabila segumpal darah itu baik, soluhatil jasadu kullu, semua anggota badan niku akan ikut baik. Namun sebaliknya, wa in fasadat, apabila segumpal darah ini rusak, buruk, fasadatil jasadu kullu, Rasul bersabda semua jasad juga akan ikut buruk. Kemudian Rasul mengatakan ala wahiyal qalbu, segumpal darah tadi adalah hati. Maka para ulama tadi mengatakan hati ini seperti raja. Kalau rajanya baik, rakyat akan ikut baik. Kalau hati kita itu baik, maka amalan ibadah kita juga otomatis akan ikut baik. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, posisi hati di dalam diri kita ini sesuatu yang penting. Sehingga ini perlu kita kaji, ya, perlu kita bahas, ya, perlu kita persiapkan sebelum Bapak dan Ibu itu beramal dan ibadah. Ya. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, hati kita ini ketika kita menginginkan bersihnya hati, ya, ketika kita menginginkan bersih baiknya hati, itu memiliki dua fungsi. Wonten apa? Kalih fungsi kangge hati. Fungsi pertama untuk hati adalah untuk tazkiyah. Hati kita ini pengen bersih, maka fungsi pertama adalah tazkiyah. Tazkiyah artosipun membersihkan, mensucikan. Sehingga ketika hati kita ini pengen baik, jiwa kita ini pengen baik, maka di antara fungsinya adalah hendaknya kita membersihkan jiwa, ya, mensucikan hati kita. Ya. Karena kalimat tazkiyah, kata mensucikan di dalam bahasa Arab itu berasal dari dasar kata yang sama dengan zakat. Kita mangertosi wonten zakat fitrah, wonten zakat mal. Nah, zakat itu satu kata dengan makna tazkiyah, membersihkan. Karena orang yang mengeluarkan zakat berarti dia membersihkan, mensucikan hartanya. Orang yang mengeluarkan zakat maka dia, ya, membersihkan, ya, hartanya. Sama orang yang akan memfungsikan hatinya, maka dia harus tazkiyah, membersihkan atau mensucikan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim." Di dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Ya, khudz, ambil, sedekah, sedekah atau zakat. Ya, ambil sedekah dari orang-orang Islam itu, zakatnya diambil. Yang fungsi zakat itu apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Harta itu fungsinya untuk, zakat itu fungsinya untuk mensucikan, membersihkan diri kita, wa tuzakkihim, dan mensucikan jiwa kita. Ya, sehingga orang yang tazkiyah, orang yang zakat, maka dia suci dan bersih hartanya. Ya, itu fungsi hati yang pertama, yaitu membersihkan, mensucikan. Mensucikannya dengan apa? Hati ini disucikannya dengan apa? Ya, hati disucikan dengan beramal soleh. Hati disucikan dengan beribadah yang baik. Hati disucikan dengan berakhlak yang mulia. Kemudian, ya, fungsi hati yang kedua, ya, adalah takhliyah. Ya, takhliyah maknanya adalah, ya, membersihkan. Kalau tazkiyah tadi fungsi pertama mensucikan, kalau takhliyah fungsinya adalah membersihkan.
Maka orang yang pengen hatinya itu bersih dan baik, maka dia harus membersihkan. Membersihkan dari apa? Membersihkan dari kebiasaan dosa, membersihkan dari kebiasaan buruk, membersihkan dari noda-noda kemaksiatan dan dosa. Sehingga ketika seseorang itu beramal, ketika dia sudah mensucikan, ketika dia sudah membersihkan, maka akan mudah seseorang itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang yang menjadi pertanyaan kita, kenapa kok susah sholat? Kenapa kok susah ibadah? Kenapa kok mau menjalankan puasa berat, mau beramal soleh berat? Maka PR yang utama ketika orang itu kesusahan ibadah adalah PR menata hati. Karena hatinya belum siap. Karena diri kita belum siap untuk melakukan amal ibadah yang sifatnya zahir. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ketika bicara tingkatan Islam yang paling tinggi, ketika Rasul SAW dalam sebuah hadis Jibril, hadis dikenalnya hadis Jibril, karena hadis ini terjadi karena sebab datangnya malaikat Jibril kepada Nabi SAW dalam wujud manusia. Ketika Rasul SAW disebutkan dalam riwayat Umar bin Khattab, beliau menceritakan, bainama nahnu julusun inda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami ini para sahabat sedang duduk-duduk bersama Nabi. Para sahabat Nabi sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari kemudian itala alaina rajulun syadid bayadhis siyab. Datang seorang laki-laki yang laki-laki tersebut datang dalam keadaan memakai baju putih yang bersih. Artinya menunjukkan orang tersebut bukan berasal dari orang jauh. Tapi kalau bukan orang jauh, kenapa para sahabat tidak mengenal? Enggak mengenal orang yang datang ke Rasul SAW tadi. Jadi kemudian cirinya lagi adalah sawadus sa'ri, rambutnya ini klimis, hitam bersih. Nah ini tanda lagi, ini bukan orang jauh. Kalau orang jauh pasti datang dengan baju lusuh rambutnya pun rambut yang enggak tertata. Ini bajunya bersih, rambutnya hitam klimis. Datang menghadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Dalam riwayat tersebut, malaikat Jibril dalam wujud manusia pengen tahu, pengen ngajarkan kepada para sahabat apa itu Islam. Rasul menjawab. Kemudian Rasul ditanya lagi, apa itu iman? Rasul menjawab lagi. Kemudian Rasul ditanya, apa itu ihsan? Rasul menjawab lagi. Ini menunjukkan bahwasannya hadis ini tentang tingkatan Islam dalam diri seseorang. Seseorang itu dalam tingkatan yang pertama adalah Islam. Islam berarti orang Muslim. Orang Islam yang melakukan ibadah-ibadah, yang berserah diri kepada Allah, itu Islam. Tingkatan kedua adalah iman. Berarti orang yang berislam tingkatan imannya itu berbeda-beda. Ada orang yang tingkat imannya tinggi dan ada orang yang tingkat imannya rendah. Kemudian tingkatan ketiga adalah ihsan. Ihsan ini orang yang paling sempurna keislamannya. Orang yang paling sempurna ibadahnya itu ihsan. Kenapa?
Karena ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarahu fa innahu yarah. Ihsan itu adalah seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun ya, kalau Allah enggak melihat, engkau tidak melihat Allah, maka pasti Allah melihatmu. Artinya orang beribadah, hidup itu bukan karena sesuatu tapi semuanya karena Allah. Dia mau bermaksiat takut Allah lihat saya. Ya. Dia mau meninggalkan ibadah takut karena ini perintah Allah dan Allah pasti mengetahuinya. Sehingga ketika dia beribadah itu benar-benar beribadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui ya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Islam itu tingkatan paling rendah dalam agama kita. Di mana orang Islam itu ya beribadah, sholat, puasa, itu Islam. Bersyahadat. Iman itu tingkatan kedua. Dan iman itu letaknya ada di dalam hati. Islam itu bisa di anggota badan kita. Sholat, puasa itu amalan badan. Kemudian ihsan. Orang memiliki rasa takut kepada Allah. Orang memiliki rasa harap kepada Allah untuk dibalas pahala terbaik. Itu ihsan. Dan dia adalah amalan hati. Sehingga Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, dua tingkatan level di dalam agama kita, satunya itu amalan batin, duanya itu amalan hati. Ya, ini menunjukkan bahwasanya amalan hati itu lebih penting kita perhatikan daripada sekedar amalan zahir. Ya, namun bukan berarti ya seseorang itu meninggalkan amalan zahir, tidak. Orang bisa baik batinnya ketika zahirnya juga baik dan sebaliknya. Sehingga Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, menyiapkan hati untuk sebelum kita beribadah itu penting. Karena di dalam hati itu ada niat. Di dalam hati itu ada rasa takut kita kepada Allah. Di dalam hati itu ada rasa harap kita akan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hati itu ada rasa tawakal kita kepada Allah. Ya, orang tawakal itu hati urusannya. Orang takut sama Allah itu hati. Ya, orang ikhlas itu hati. Ya, bukan orang aku wis ikhlas, ya. Dalam lisan kita, ya. Aku wis ikhlas kok. Ya. Itu belum ikhlas, kenapa? Muncul dalam lisannya, namun hatinya belum tentu ikhlas. Ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, di antara hal terpenting yang perlu kita pelajari, ya, dan perlu senantiasa kita siapkan adalah menata hati. Agar setiap ibadah kita, setiap amal soleh kita itu senantiasa ikhlas, ya, mengharap ridho dan pahalanya Allah semata. Karena hati ini, ya, letaknya sesuatu yang mulia, ya, karena hati ini harus senantiasa bersih, maka harus senantiasa kita jaga. Karena tidak pantas sesuatu yang harusnya itu ditempatkan di sesuatu yang bersih, dia letakkan di dalam tempat tersebut sesuatu yang kotor. Sesuatu yang harusnya itu bersih, tempatnya bersih, ya cocoknya sesuatu yang bersih juga. Ya. Bapak Ibu gadah emas, gadah perhiasan, maka pasti perhiasan yang berharga itu Bapak Ibu akan letakkan di tempat yang bersih. Sehingga jenengan gadah tempat perhiasan khusus, gadah cincin yo, gadah tempat cincin yang bersih, diletakkan di lemari yang aman dan bersih. Kenapa? Karena yang akan disimpan itu apa? Sesuatu yang berharga dan mahal. Enggak mungkin kita punya emas sak gepok, ya. Misalnya mawon nggih.
Kemudian kita letakkan sembarangan. Kita letakkan di pawon misalnya, campur bumbu nggih. Campur brambang, bawang, mboten nggak mungkin. Ya. Dan nggak cocok. Kenapa? Emas ini berharga. Ketika sesuatu yang berharga harus saya tempatkan di tempat yang mulia juga. Maka sama Bapak Ibu. Amal ibadah ikhlas, takut kepada Allah, tawakal. Kemudian rasa harap kita kepada Allah akan pahala Allah. Ini amalan-amalan yang mulia. Maka amalan mulia itu akan menetap di dalam diri kita ketika amalan mulia itu kita tempatkan di tempat yang bersih. Ketika amalan mulia tadi kita tempatkan di tempat yang mulia juga. Sehingga hati kita harus kita siapkan bersih supaya apa? Supaya amalan-amalan hati yang mulia tadi betah di hati kita. Sehingga ketika sesuatu yang bersih, yang mulia itu harus kita tempatkan di tempat yang mulia juga. Niat ikhlas yang mulia, yang baik itu akan betah di dalam diri kita kalau tempatnya bersih. Namun Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ketika tempatnya itu kotor, tadi kayak naruh emas di tempat-tempat bumbu tadi, maka nilainya emas nggak akan ada artinya, nggak akan pantas sama sekali. Akan ada artinya, namun nggak sangat pantas. Seperti ya jenengan, ya ini ada minuman teh, diminum mboten nih Bapak Ibu, minum nggih, mengke mawon sarengan nggih, monggo disarangi Bapak Ibu sekalian, menawi wonten unjukan teh dan snack sambil kita belajar mengkaji lagi dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teh ini Bapak Ibu sekalian seger mboten? Seger nggih? Cobi Bapak Ibu. Seger, panas. Teh akan tambah seger ketika panas dan ketika napa niki? Gelasnya nggih resik. Menawi jenengan gadah teh seger, panas, nas gitel, kemudian tehnya dicurke ten gelas ingkang kotor, kinten-kinten pripun Bapak Ibu? Purun minum mboten? Mboten. Enggak cocok. Nggih. Bahkan minuman semahal apapun Bapak Ibu sekalian, mau susu, mau jus nggih, mau kopi, cappuccino atau milkshake, mahal, minuman-minuman yang mahal, kalau dimasukkannya di gelas yang kotor, ya minuman semahal apapun orang nggak akan ada yang minum. Artinya nggak pantas, nggak akan ada mau. Sama hati kita juga seperti itu Bapak Ibu. Kalau hati kita ini masih kotor, hati kita ini belum bersih, ya mau dimasukkan amalan ikhlas, mau dimasukkan amalan tawakal, mau dia masukkan amalan roghbah, rasa harap pahala Allah, mboten napa? Mboten cocok. Ya, bahkan akan sangat susah menghadirkan amalan-amalan tadi. Namun ketika hati kita itu bersih, gelasnya resik, senajan isine namung napa? Air putih, nggih tetep seger. Walaupun air putih niku namung gratis. Nggih. Tinggal cur saking keran air putih. Dimasak dulu tapi nggih. Tapi walaupun cuma air putih, tapi kalau gelasnya bersih, maka akan kelihatan bagus. Ya, sehingga bisa kita simpulkan Bapak Ibu sekalian, bersihnya hati kita itu akan mempengaruhi amalan-amalan hati yang akan menetap di dalam hati kita. Baiknya hati kita ini, wadah hati ini, hati kan ibaratkan wadah tadi kita permisalkan, itu akan memberikan dampak kebaikan yang luar biasa kepada anggota badan kita. Ketika hati itu bersih, maka
amalan-amalan hati juga akan betah di dalam hati kita. Ya, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi menyebutkan tingkatan Islam seorang itu duanya ada di dalam hati. Ikhlas, iman dan ihsan itu hati. Iman itu kan bukan kita sekedar ngomong saya beriman. Iman itu kan bukan hanya sekedar kita sholat. Ya. Namun sholat kita wujud keimanan kita yang ada di dalam hati kita. Sehingga para ulama menjelaskan tentang apa itu iman. Iman itu dikatakan adalah qaulun bil lisan. Dikatakan orang itu beriman ya lisannya, berawal dari perkataan lisannya. Kemudian wa'tiqadun bil janan. Orang iman itu keyakinan di dalam hati. Namun tidak cukup dua saja. Namun iman itu juga wa amalun bil jawarih. Orang dikatakan iman itu juga orang yang beramal dengan seluruh anggota badan. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita perlu menjaga bersihnya hati kita, berarti ada sebab-sebab. Nggih wonten napa sebab-sebab ingkang saged ngotori keadaan hati. Ada sebab-sebab yang bisa menjadikan hati kita ini kotor. Rasul sallallahu alaihi wasallam memisalkan kalau hati manusia itu putih, resik ya, keadaan hati kita kan dulunya bersih nggih Bapak Ibu. Seperti halnya bersihnya anak kecil. Bayi niku dereng gadah dosa napa-napa. Dereng mangertosi napa-napa. Masih bersih, masih fitrah Rasul menyebutkannya. Ya, sehingga kebiasaan buruk kita, dosa dan maksiat kita ini yang mengotorinya. Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis. Ya. Ketika seorang hamba itu ya, melakukan suatu amalan, ya. Innal abda idza akhta'a khati'atan. Ketika seorang hamba itu melakukan suatu dosa atau kemaksiatan, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Orang tersebut akan diberikan satu titik hitam di dalam hatinya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara. Kemudian ya, kalau orang tersebut meninggalkan maksiat tadi, kemudian dia beristighfar atas dosa dan maksiat tadi, ya, wataba, kemudian dia bertobat atas dosa yang dia lakukan tadi, sukila qalbahu, maka hatinya akan dibersihkan lagi. Wa ina ada, namun kalau dia ngulangi lagi kemaksiatan dan dosanya lagi, zida fiha, satu titik hitam tadi akan ditambahi lagi satu titik hitam lagi. Hatta ta'lu qalbahu wa huwa arron. Sampai dia maksiat lagi titik hitam lagi. Dosa lagi, maksiat titik hitam lagi. Yang hati itu sebelumnya putih Bapak Ibu. Saking seringnya ditutupi dengan titik-titik ireng, maka lama-lama akan hitam itu hati. Sama, kita gadah buku tulis putih resik. Ketika kita tuliskan satu titik nggak kerasa Bapak Ibu. Yang kita lihat bukan titik hitamnya tapi putihnya kertas. Titik lagi belum kelihatan. Titik lagi belum kelihatan. Ya. Titiknya banyak baru nggak kelihatan lagi mana yang putih. Ya. Saking banyaknya hitam. Maka Rasulullah misalkan hati kita itu seperti itu, dulu awalnya putih, resik. Ya, karena dosa-dosa kita. Ya, karena semua kita pasti pernah melakukan dosa. Ya. Karena manusia itu tidak ada yang maksum kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang terjaga dari dosa. Maka setiap kita pasti melakukan dosa. Karena tabiatnya manusia itu bersalah. Ya, tabiat kita manusia itu bersalah. Namun sebaik-baik orang yang bersalah itu
orang yang mengakui kesalahan dan bertaubat atas kesalahan tersebut. Maka Rasul menyebutkan kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata', dan sebaik-baik orang yang bersalah. Sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah at-tawwabun, tiang-tiang engkang taubat. Taubat niku napa? Taubat itu ya bukan hanya sekedar saya bertaubat. Ya, taubat itu mengakui, menyesali, dan berazam, berjanji tidak mengulangi lagi. Niku taubat. Dan itu juga menjadi rukun dan syarat dari taubatnya seorang hamba. Maka Rasul SAW tadi memisalkan, kalau hati itu awalnya bersih, ketika orang semakin bermaksiat dan melakukan dosa, maka akan semakin lama hati itu akan berubah menjadi hitam. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai ar-ronu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-ron di dalam surat Al-Mutaffifin. Ya. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, sekali-kali tidak demikian. Ya. Rona ala qulubihim, hati mereka akan tertutup. Kenapa hati mereka tertutup? Maka nu yaksibun, atas apa yang mereka kerjakan, atas yang mereka lakukan. Maka dari hadis ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemaksiatan yang kita lakukan, dosa yang kita kerjakan, itu akan mancing dosa berikutnya. Karena Rasul katakan tadi, kalau dilakukan satu titik hitam, kemudian dia ngulangi lagi titik hitam lagi, berarti satu titik hitam itu akan memancing satu titik hitam. Kita melakukan dosa, akan memancing dosa berikutnya. Dosa lagi, mancing dosa berikutnya lagi. Menawi mancing ini ku kebaikan nggih sae. Tapi ini yang dipancing napa? Dosa. Ya. Sehingga dosa itu akan memancing dosa berikutnya. Kemaksiatan itu akan memancing datangnya kemaksiatan berikutnya. Orang kalau bohong ya Bapak Ibu. Ya. Orang kalau seneng ngapusi sepindah berhasil, wah aku iso ngapusi. Besok lagi akan ngapusi lagi. Besok lagi akan ngapusi lagi. Kenapa? Dia sudah terbiasa ngapusi. Sehingga ngapusi yang pertama, dusta yang pertama, bohong yang pertama, itu akan memanggil kebohongan berikutnya. Kebaikan juga seperti itu Bapak Ibu. Kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala juga seperti itu. Kebaikan yang kita kerjakan akan mendatangkan kebaikan setelahnya. Kebaikan yang akan kita datangkan setelahnya juga akan mendatangkan kebaikan-kebaikan ya setelahnya. Sehingga Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang kedua dari hadis tadi, Rasul menyebutkan satu titik hitam. Satu titik hitam itu kecil apa? Besar Bapak Ibu? Kecil nggih. Jenenge titik niku kecil. Tembok niku satu titik hitam, mboten nonton sing melihat. Nggih. Enggak ada yang melihatnya. Namun satu titik hitam itu bisa kalau lama-lama dikasih satu titik akan penuh, akan terlihat kotornya. Sehingga pelajarannya napa? Kemaksiatan yang kecil ampun disepelekke. Dosa yang kita anggap kecil ampun disepelekke, diremehkan. Karena Rasul menyebutkan dosa itu satu titik hitam. Berarti maksiat itu kadang kita ngiranya wah gur sithik nggih. Gur sithik rapopo. Tapi dosa. Gur sedelo. Nunda sholat gur sedelo rapopo. Gur sedelo, gur ya kalimat bahasa Jawa gur itu ya adalah suatu kalimat napa yang mengandung meremehkan sesuatu. Sehingga
Ampun, bagi kita itu meremehkan sekecil apapun dosa yang kita kerjakan. Sehingga setiap kesalahan yang kita lakukan itu harus langsung kita cari solusinya. Setiap dosa yang kita kerjakan harus langsung kita cari solusinya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu diantara beberapa hal yang menyadarkan kita Bapak Ibu sekalian tentang ya, posisi dari keadaan hati atau pentingnya hati kita ini dalam anggota badan kita. Tadi sudah kita tahu sebab hati itu kotor ya, karena fungsi hati itu tadi ada dua, membersihkan dan mensucikan. Membersihkannya sudah kita tahu, sebab kotor-kotornya sudah kita tahu ya. Maka tinggal bagaimana kita mensucikan. Karena hati akan berfungsi dengan baik ketika dia dibersihkan dan disucikan. Dibersihkan dari noda-noda hitam tadi dan disucikan dengan kebaikan dan amal soleh dan akhlak yang mulia. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, atau seorang tabi'in ya, mohon maaf, Abdullah ibn al-Mubarak, beliau juga pernah mengatakan rubba amalin sogirin, terkait maksiat yang kecil yang kita sepelekan, yang itu bakal mengotori hati kita walaupun cuma sedikit. Ibnu Mubarak pernah mengatakan rubba amalin sogirin ta'zimuhun niyah. Boleh jadi amalan itu kecil, boleh jadi amalan itu sepele kecil, namun dia bisa menjadi suatu yang agung, bisa menjadi suatu yang besar ketika diiringi dengan niat yang besar juga. Dan niat itu amalan hati. Saya berniat karena Allah, itu niat yang paling besar. Namun sebaliknya, waruba amalin kabirin, ada suatu amalan itu yang nilainya besar. Di pandangan kita amalan ini gede, namun ya tusaghiruhu an-niyah, bisa menjadi sepele. Yang kita anggap besar amalan tadi bisa menjadi sepele atau kecil karena sebab niat kita juga kecil. Maka maksiat kecil jangan kita remehkan karena bisa menjadi sesuatu yang besar kalau niatnya besar. Pahala, amal ketaatan, ibadah yang kecil jangan kita remehkan. Ternyata itu kalau bisa menjadi besar kalau niat kita juga besar. Kita misalkan mau niat ya, amalannya kecil, tapi ternyata niat kita besar. Amalan ngajari anak kita ngaji, kita anggapnya sepele nggih. Ngajari anak abata tajahaho, yang dia hafalnya biasanya lagu-lagu, Pak. Saniki wonten aplikasi-aplikasi joget ngoten. Nggih. Tiap hari hafalin niku. Tapi coba kita ajari alif, iki ba. Kemudian anak itu bisa tahu ngaji karena sebab kita ngajari. Kita anggap sepele gur ngajari ngaji. Tapi ternyata anak itu bisa ngaji. Putra wayah kita ini saged ngaji karena sebab kita yang ngajari ngaji. Maka selama anak kita ngaji, kita mendapatkan pahala. Karena perantara ngajinya anak itu karena kita yang ngajari. Sesuatu yang kecil ternyata kalau niatnya ikhlas pahalanya besar, Pak. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, ketoke gede amalannya, namun ternyata kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena niat dari amalan kita ini kecil. Contohipun tiang sedekah. Wonten tiang sedekah niku gadah arto kathah. Bondone nggih kathah. Waku infak 1 juta. Aku infak 2 juta. Gue bangun masjid, gue renovasi masjid. Namun niat infaknya, niat bantunya itu bukan karena ikhlas karena Allah, bukan mengharap pahala Allah, bukan mengharap ridho Allah. Bisa jadi karena pengen diomongi manusia,
isin era infak, atau karena ya takut diomongi manusia, pengen dikatakan ahli sedekah. Nah, ternyata amalan yang kelihatannya besar bisa menjadi kecil karena apa? Niat. Dan niat itu amalan di hati. Sehingga Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, amalan di dalam hati kita ini ternyata lebih penting kita jaga dibandingkan sekedar amalan dohir kita. Ini bukan berarti menyepelekan sholat, amalan dohir. Bukan berarti menyepelekan ya puasa, amalan anggota badan. Namun perlu kita pahami, menata hati itu kedudukannya dalam agama kita lebih utama untuk kita persiapkan sebelum kita beramal dari anggota badan kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, baiknya hati itu akan mempengaruhi baiknya amalan ibadah kita. Ngoten Bapak Ibu sekalian, semoga bisa menjadi faedah tambahan ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi sarana untuk semakin istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi